5 orang telah ditahan Polres Parigi Motong terkait kasus asusila terhadap seorang anak di bawah umur. Empat tersangka diamankan Polda Bali karena buka dan promosikan judi online. Polsek Geneng Ngawi bantu evakuasi korban yang meninggal dunia akibat tenggelam di sungai. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Jumat 2 Juni 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 serta untuk menyemarakkan hari lahirnya Pancasila, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menggelar acara bedah buku karya Kombes Pol Langgeng Purnomo yang bertajuk Rekonstruksi Nasional Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk mewujudkan perdamaian dunia. Buku ini mendapat apresiasi dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang hadir secara daring. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi pembicara kunci dalam acara bedah buku yang bertajuk Rekonstruksi Nasional, Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk mewujudkan perdamaian dunia. Kapolri hadir secara daring di bedah buku karya Kombes Pol Langgeng Purnomo, Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya. Dalam pandangan Kapolri, dinamika perubahan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis saat ini menjadi tantangan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam kesempatan ini juga mengapresiasi jerih payah Kombes Pol Langgeng Purnomo yang membuat karya dengan semangat nasionalisme di Indonesia. Inti dari buku saya yaitu mengembalikan kepada jati diri bangsa Indonesia, yaitu jati diri bangsa Indonesia adalah manunggalnya keinginan kemanusiaan. Itu landasan idilnya pada sila 1 sila kedua Pancasila, landasan konstitusional pada di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini menguatkan konsep wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dijiwai oleh jati diri bangsa. Nah, sehingga di sini apa? Menguatkan persatuan. Kemudian berikutnya kita adalah untuk menjaga ekosistem kehidupan Indonesia Raya. Sehingga disinilah kita kembali kepada jiwa, yaitu dari jiwa keimanan kemanusiaan, sehingga di sini ini terkait dengan moral, etika. Jadi moral itu dari kesadaran dalam dirinya, kemudian dipandu oleh jiwa keimanan kemanusiaan, sehingga arah geraknya akan baik, menemukan hidup yang hakiki, yaitu makna hidup yang sesungguhnya, karena hidup kita adalah jalan menuju kepada Allah. Dengan manunggalnya keimanan kemanusiaan inilah kita tidak lupa kepada Allah. Acara bedah buku ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 sekaligus menyemarakan hari lahir Pancasila. Atia Numa dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, berhati-hatilah bagi Anda yang sedang memarkir kendaraan. Pastikan mobil Anda terkunci untuk menghindari aksi pencurian. Belum lama ini Polres Banjar, Polda Jawa Barat mengamankan sindikat pencuri yang biasa beroperasi di rest area atau tempat istirahat. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar, Polda Jawa Barat menangkap sindikat pencurian yang biasa beroperasi di tempat istirahat atau rest area. Peristiwa pencurian terjadi pada tanggal 28 April 2023. Para pelaku berhasil dibekuk berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan korban dan saksi di tempat kejadian perkara. Dalam aksinya, pelaku mengambil dompet dan ponsel korban yang sedang beristirahat. Pelaku bisa berhasil kita amankan di wilayah Cirebon.
Sedangkan kejadian ini terjadi pada tanggal 28 April tahun 2023. Pelaku berjumlah 3 orang yang berhasil kita amankan. Ini inisialnya HT, usia 25 tahun. Sedangkan pelaku yang lain berinisial CR, kebetulan yang bersangkutan ini sekarang sudah ditahan dengan perkara lain di Polres Ngawi. Ada lagi yang masih dalam daftar pencarian orang, yaitu inisial DN 30 tahun. Modusnya apabila ada kendaraan yang tidak terkunci, ya, pelaku akan berpura-pura membuka kendaraan. Kalau tidak ada orangnya, pelaku melakukan aksinya, mengambil barang-barang yang ada di dalam kendaraan. Tetapi kalau ada orang di dalam mobilnya, pelaku berpura-pura salah mobil, mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada. Pada saat masyarakat beristirahat di rest area ataupun di SPBU, tolong kendaraan dalam keadaan terkunci. Dari beberapa yang berhasil kita amankan, ini ada barang bukti 12 handphone berbagai merek. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Tim Humas Polres Banjar, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tengah pastikan serius menangani kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Parigi Motong. Dari 11 terduga pelaku, 5 orang sudah ditahan. Polda Sulawesi Tengah melalui Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono mengatakan 5 orang telah ditahan oleh Polres Parigi Motong terkait kasus asusila terhadap anak di bawah umur berinisial RO yang masih berusia 16 tahun. Berdasarkan pengakuan korban di hadapan penyidik, setidaknya ada 11 orang pelaku. Kejadian menurut korban terjadi di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Sementara 5 orang lainnya yang sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah AW, FH, AS, AK, dan DU. Kemudian untuk pasal yang kita terapkan kepada para tersangka atau para pelaku, yaitu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian untuk saksi-saksi yang sudah kita periksa, baik saksi korban, kemudian orang tua dan juga teman-teman di seputaran korban sebanyak 10 orang. Sehingga kemarin kita sudah sepakat dari penyidik untuk menetapkan 10 tersangka. Dan ada 1 tersangka yang masih kita lakukan pendalaman. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal persetubuhan anak seperti yang disebut dalam pasal 81 ayat 2 nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jungto pasal 65. Sementara, dugaan adanya keterlibatan oknum anggota Polri hingga saat ini masih terus didalami penyidik. Tim Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Informasi terhangat dari tanah air. Kita akan segera bergabung dengan Bribda Eklesia, anggota NTMC Korlantas Polri untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Bribda Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang pemirsa. Kembali bersama kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk titik yang pertama, kita pantau di Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Dari arah Jakarta yang akan menuju ke Puncak pada siang hari ini terpantau ramai dan lancar. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arah dikarenakan di kawasan ini merupakan kawasan yang rawan akan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya kita pantau di Pospol Cisarua, Jawa Barat. Dari arah Puncak yang akan menuju ke Jakarta maupun Ciawi dan arah sebaliknya pada siang hari ini terpantau ramai, kondusif, lancar, dan kami himbau kepada seluruh pengendara maksud kami untuk mengantisipasi kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya dan juga banyaknya aktivitas masyarakat yang berada di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan bahwa buka tutup jalan bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Selanjutnya untuk titik yang ketiga kita pantau di Pos Lantas Ledeng, Bandung.
Dari arah Lembang yang akan menuju ke Setiabudi maupun arah sebaliknya terpantau ramai dan lancar, begitu pula dari arah Jalan Sersen Bajuri juga terpantau ramai cenderung tersendat. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk titik yang terakhir kita pantau di Mall Citawaru, Surabaya. Dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada siang hari ini terpantau ramai dan lancar. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melewat di kawasan ini untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Untuk informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya. Pemirsa, seorang pria di Badung, Bali ditetapkan sebagai tersangka karena menjalankan bisnis judi online. Dirinya ditangkap bersama dengan 3 karyawannya yang berperan sebagai mentor cara bermain judi online. Dari perbuatannya ini, tersangka meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. 4 tersangka kasus judi online jenis slot ditangkap personil di Treskrimsus Polda Bali. Keempat tersangka diamankan di lokasi yang berbeda. Kasus ini terungkap tanggal 31 Mei 2023. Dalam konferensi pers hari Kamis 1 Juni 2023, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Bayu Satake mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari patroli siber Polda Bali dan menemukan 3 akun fanpage Facebook yang melakukan live streaming promosi judi online. Ketiga orang yang melakukan live streaming di 3 akun tersebut melakukan pekerjaannya berdasarkan kontrak kerja dari seseorang berinisial GPP. Tersangka menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulan dari bisnis judi online yang ia jalankan. Ketiga tersangka lain berperan sebagai host streamer, mempromosikan, dan sebagai mentor cara main judi online. Yang berawal dari bahwa tim cyber melakukan cyber Krimsus, melakukan patroli, kemudian menemukan adanya akun-akun fanpage Facebook yang melakukan live streaming mempromosikan tentang judi online. Nanti akan disampaikan sama Wadir Densus dan Kasubdit Cyber terkait tentang baik akun. Kemudian kita amankan 4 pelaku, di mana identitasnya adalah yang pertama FL, umur 30 tahun, yang bersangkutan perempuan, karyawan swasta, kemudian tinggal di daerah Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Yang kedua adalah JIS, umur 22, perempuan, karyawan swasta, tinggal di Desa Buduk, Kecamatan Mengui, Badung. Yang ketiga adalah DPL, umur 20 tahun, perempuan, pekerjaan karyawan swasta, alamat Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Dalung. Yang keempat adalah GPP, umur 28 tahun, laki-laki, karyawan, tinggal di Desa Abian Base, Kecamatan Mengui, Badung. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kapolda Kepri Irjen Pol Tabbana Bangun mengikuti upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Selain di Polda Kepri, upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila juga diadakan di Polresta jajaran Polda Kepulauan Riau. Kegiatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2023 Polda Kepulauan Riau dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Upacara ini diikuti oleh Kapolda dan Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, serta pejabat utama Polda Kepulauan Riau. Upacara yang diadakan di Polda Kepri juga bersamaan dengan upacara bendera yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta.
Dalam amanatnya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Indonesia yang dapat menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik dalam menghadapi krisis yang melanda dunia, serta terkendalinya inflasi, tumbuhnya investasi, dan tersedianya lapangan pekerjaan. Upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Polda Kepri dimulai dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan teks Pancasila, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta diakhiri dengan pembacaan doa. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga dilaksanakan di Polresta jajaran Polda Kepulauan Riau. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Banjar, Polda Jawa Barat, AKBP Bayu Catur Prabowo menggelar kegiatan sambang warga, menjumpai warga untuk mendengar langsung aspirasi warga. Salah satu warga yang dikunjungi adalah Ibu Junah yang menderita kelumpuhan. Ibu Junah pun curhat kepada Kapolres Banjar terkait kebutuhannya untuk memiliki kursi roda. Inilah Ibu Junah yang beralamat di RT 002 RW 013 Kelurahan Banjar, Kota Banjar. Ibu Junah mengalami kelumpuhan separuh badannya. Sebelumnya, Ibu Junah pernah bercerita atau curhat kepada Kapolres Banjar bahwa dirinya jenuh di rumah terus. Mendengar hal ini, Kapolres Banjar langsung membelikan kursi roda untuk Ibu Junah gunakan. Penyerahan kursi roda kepada Ibu Junah ini dilakukan Kapolres Banjar bersama GMNI Kota Banjar setelah melaksanakan takziah kepada Ibu Siti. Pemberian kursi roda ini berawal saat dirinya bersama GMNI menjenguk dan membawa Ibu Siti ke rumah sakit. Ibu Junah pun curhat ingin kursi roda untuk berjalan-jalan. Makan, Kak? Siap. Nyobaan? Cobian berapa? Bismillah, Pak. Oh, bismillah. Sok sendiri. Tapi tetap perlu latihan jalan, Bu. Iya, harus satu. Oh, betul. Oh. Oke, kamarnya mana sih, Bu, teh? Iya. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Tapi jangan lama-lama di sini. Amin. Ya, baik. Waktu pulang. Kalau udah selesai bisa jalan, nanti kasihkan lagi kepada orang yang membutuhkan. Iya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kapolsek Banjar, Kasat Lantas, para perwira serta personel Polres dan Polsek Banjar, serta ketua dan kader GMNI Kota Banjar. Tim Humas Polres Banjar melaporkan untuk Polri TV. Seorang pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia di Sungai Madiun, Ngawi, Jawa Timur. Korban diduga meninggal akibat tenggelam di sungai. Polsek Ngeneng, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur membantu evakuasi seorang laki-laki yang meninggal dunia diduga akibat tenggelam di aliran Sungai Madiun, Desa Dempel. Menurut keterangan Kapolsek Ngeneng, AKP Farid Suharta, bahwa sekitar pukul 6 pagi korban bernama Karmidi yang berusia 71 tahun, warga Dusun Dempel 3, pergi ke sungai yang berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya. Sampai pukul 9:30 korban tidak kunjung pulang, sehingga keluarga berusaha mencari di sekitar sungai. Keluarga kemudian menemukan pakaian dan sandal korban di pinggir sungai. Polri bersama dengan TNI dan tim rescue serta BPBD Ngawi dan juga warga sekitar kemudian mencari di sekitar sungai dan pukul 10:30 waktu Indonesia Barat ditemukan korban di aliran sungai yang berjarak sekitar 50 meter dari pakaian korban ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari pemeriksaan tim medis Puskesmas Ngeneng, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Tim Humas Polsek Ngeneng, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut.
Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Dalam memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023, Bribka Septinus Arui, Babin Kamtibmas Kampung Ayambori, Polresta Manokwari, Polda Papua Barat, memberikan bimbingan tentang kebangsaan kepada anak-anak di wilayah binaannya. Kegiatan bimbingan ini dilakukan untuk menanamkan jiwa nasionalisme. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Bribka Septinus Arui, Babin Kamtibmas Kampung Ayambori, Polresta Manokwari, Polda Papua Barat, memberikan bimbingan dan pemahaman tentang kebangsaan dan rasa nasionalisme dengan menghafal Pancasila. Selain itu, Bribka Septinus Arui juga memberikan wawasan tentang pendidikan bagi anak-anak untuk masa depannya kelak. Mereka diajak untuk selalu rajin sekolah dan belajar, di samping membantu orang tua di ladang. Kegiatan yang dilakukan oleh Bribka Septinus Arui dalam membangun nasionalisme kepada anak-anak meningkatkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap Polri atas kepedulian dan empati yang diberikan. Bribka Septinus Arui juga memberikan contoh positif kepada masyarakat akan pentingnya rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap sesama. Tim Humas Polresta Manokwari, Polda Papua Barat melaporkan untuk Polri TV. Mendapat laporan dari warga, seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya karena terbawa emosi. Babin Kamtibmas Kelurahan Srengseng, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Agus Rianto segera bertindak, mendatangi rumah dan mendamaikan permasalahan keluarga tersebut. Aibtu Agus Rianto, Babin Kamtibmas Kelurahan Srengseng, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat bersama polisi RW 06 segera mendatangi rumah warga di Srengseng, Jakarta Barat karena adanya laporan dari Ketua RT setempat telah terjadi keributan pada Jumat 2 Juni 2023.
Dari hasil peninjauan, keributan terjadi di sebuah rumah akibat permasalahan keluarga antara ibu dan anak kandungnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan sekitar. Aibtu Agus bersama polisi RW melakukan problem solving terhadap keluarga tersebut dan warga sekitar, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara damai. Kegiatan problem solving dilakukan dalam rangka menjaga Harkam Tipmas untuk menciptakan suasana yang kondusif. Tim Humas Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Kegiatan Jumat Curhat yang dilakukan oleh Polres Jepara, Polda Jawa Tengah mendapat apresiasi dari masyarakat. Dalam kegiatan ini, Polres Jepara, Polda Jawa Tengah memberikan pesan Kamtipmas kepada masyarakat serta menerima berbagai saran dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Polres Jepara kembali menggelar kegiatan Jumat Curhat untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan saran dari masyarakat Jepara. Program Jumat Curhat yang digagas oleh Kapolri ini diperuntukkan bagi Polda, Polres hingga Polsek supaya kepolisian menerima curhatan masyarakat terkait tugas anggota di lapangan, termasuk memberi saran dan masukan atas hal yang dirasakan oleh masyarakat. Disiapkan semacam bus-bus sekolah atau angkutan-angkutan sekolah karena penting bagi anak-anak kita. Jadi sekarang kan angkutan umum sudah betul sama. Angkutan umum kondisinya sudah semakin sedikit dan orang lebih memilih ke angkutan pribadi. Nah, tapi untuk kebutuhan sekolah anak-anak kan masih terus perlu, sehingga saya juga akan bicara ke dinas terkait, instansi terkait, mudah-mudahan nanti bertahap bisa disiapkan semacam bus-bus sekolah untuk antar jemput anak-anak sekolah ini. Dari sejumlah aspirasi yang ditampung, banyak masyarakat yang mengapresiasi kegiatan Jumat Curhat yang dilakukan oleh Polres Jepara dan menyampaikan permasalahan yang ada. Dari Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Pemirsa, keberhasilan film Crazy Rich Asian dan Everything Everywhere All at Once semakin mengangkat keberadaan diaspora Asia di industri film Amerika Serikat. Sejumlah insan film diaspora Indonesia juga mulai berkiprah. Salah satunya adalah Soma Helmi, sutradara film pendek mengenai budaya Indonesia. Bapak saya seorang Indonesia, but my mother is Polish, so I'm mixed Indonesian. So I'm very interested in stories about not belonging or trying to find yourself, or stories like that. That's why stories about Asian Americans or Indonesian Americans are very interesting to me, because we're all trying to find our place. Bertekad mengangkat kebudayaan Indonesia ke dalam film, sutradara Soma Helmi di Los Angeles, California, lantas membuat film pendek bertajuk Full Service. Film berdurasi kurang dari 10 menit ini menghadirkan cerita yang sangat identik dengan Indonesia. Oh, ganteng ya? Mau ya sama Sylvie?
Film ini bercerita tentang perempuan atau wanita yang menyewa escort atau lelaki yang pura-pura menjadi pacar dia demi menghindari pertanyaan kapan kawin dari tante-tantenya. Untuk pertama kalinya, Soma yang sudah menekuni dunia film sekitar 12 tahun terakhir, membuat karya yang seluruh bintangnya aktor dan aktris keturunan Indonesia di Amerika. So we had to say, give us a story why you're connected to Indonesia. And for a lot of people, they became emotional in that section. So they would talk about mungkin they left Indonesia when they were young, or they've never spoken Indonesian before, or their mother was never spoke Indonesian, or, you know, so many stories. And it was really, really beautiful. Aktris kelahiran Surabaya, Michelle Celine Eng, yang pernah bermain dalam serial Netflix 13 Reasons Why, berhasil terpilih untuk memerankan tokoh utama bernama Sylvie. I was just so happy to collaborate with all of these other Indonesian American artists to work on a story that is instantly relatable, not to just Indonesians, but anyone who have family members who love them. Bagi Safira Windiani yang memerankan tokoh Carol, sahabat Sylvie, film Full Service sungguh menyentuh dan membawa arti penting keragaman. It made me really excited because it provided me sort of the platform and the space to bring out the part of myself that I've kept hidden for so long. And so many people knew my culture, and so many people spoke Indo, and so many people like accepted this culture, and it's finally accepted into the world. Walau kini sudah semakin banyak film yang menampilkan kebudayaan Asia seperti Crazy Rich Asians dan Everything Everywhere All at Once yang meraih penghargaan internasional, Soma mengakui bahwa perjalanan masih panjang. Even with the success of these movies, it still feels like the same very talented people are getting this opportunities. So now we have to make more, so that more people get opportunities. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Robin Sungguh, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, salam presisi.